Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong satu orang untuk pimpin doa. Ayo, silakan. Ibu guru serta teman-teman semua, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak Anya sudah memimpin kita dalam doa. Oke, Ibu ingin absen dulu hari ini. Apakah semuanya hadir, anak-anak? Hadir. Ya, bagus. Harus pertahankan kehadiran seperti ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kemarin. Kemarin kan ada tugas. Silakan maju untuk mengumpulkan tugas. Ayo. Masih ada lagi? Sudah semuanya kumpul? Ya. Sudah semuanya? Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Pembelajaran kemarin kita merangkai alat elektrolit. Ya, betul sekali. Jadi alat uji elektrolit yang dirangkai oleh kelompok ini bawa atau tidak hari ini? Bawa. Bagus. Oke, coba kalian perhatikan slide di depan. Sudah lihat? Sudah. Jadi pertemuan kemarin kita sudah merancang yang namanya alat uji elektrolit. Ibu ingin tanya, dan kemarin juga ada yang sudah menyimpulkan apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Coba Dimas, apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat dialiri oleh arus listrik. Ya, ada lagi yang lain? Larutan elektrolit, ya, Caca. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Ya, ada lagi. Sama? Sama? Oke, jadi larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non elektrolit, ada yang tahu? Anya? Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus. Iya, jadi larutan non elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, selanjutnya perhatikan lagi slide di depan, anak-anak. Sudah lihat ini gambar apa? Alat uji elektrolit. Iya, alat uji elektrolit. Alat ini yang kemarin sudah dirangkai oleh masing-masing kelompok. Adakah yang tahu apa fungsi dari alat ini? Oke, ada lihat saja, ada lihat fungsinya. Ya, betul sekali. Jadi fungsi alat ini untuk menguji larutan. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, kita akan belajar tentang sifat-sifat daya hantar listrik dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Dengan tujuan pembelajarannya, perhatikan di depan. Dengan prosedur kerja yang telah ditentukan, siswa dapat melakukan eksperimen tentang perbedaan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua hari ini adalah setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan ciri larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat. Oke, sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Perhatikan lagi gambar di depan. Ayo, sudah lihat? Apakah ini? Angkat tangan yang tahu. Ini gambar apa lagi? Anya? Alat uji elektrolit. Iya, betul. Alat uji elektrolit. Ada lagi apa di situ? Coba lihat baik-baik. Selain alatnya di situ ada apa lagi?
elektrolit berdasarkan percobaan. Pertanyaan ini kita simpan dulu. Oke, anak-anak? Iya. Sekarang pembagian kelompok untuk belajar. Perhatikan pembagian kelompok ini. Kelompok 1 Anya. Ya, kemudian Dimas, Jen, Ana Ersia, dan Febronia. Silakan duduk per kelompok anak-anak. Untuk kelompok 1. Bentuk kelompok tuh. Perhatikan, sudah ada LKPD-nya. Dan temukan masalah yang ada di LKPD-nya dan diskusikan masalahnya. Kemudian ikuti langkah-langkah di situ. Ini ibu yang tanya, kita mau melakukan eksperimen tentang sifat dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. LKPD di situ ada alat dan bahan yang disediakan. Jadi untuk alat uji elektrolit itu masing-masing kelompok. Ibu tanya dulu, untuk kelompok 1 bawa atau tidak? Mana yang kelompok 1? Oke, sudah ada ya alat uji elektrolit. Kelompok 2? Nah, oke, coba dites dulu. Berhasil atau tidak? Oke, bagus. Kelompok 3? Mana alat uji elektrolitnya? Iya. Sekarang karena gelas kimia kita terbatas, maka ibu bagikan ke kelompoknya 4 saja ya anak-anak. Oke, silakan. Ibu meminta kalian harus dapat bekerja sama dengan baik karena segala proses kegiatan kalian hari ini ibu akan nilai. Ada lembar penilaiannya di sini yang akan ibu pakai. Jadi ibu harap kalian harus bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian sambil dikerjakan eksperimen ini LKPD-nya harus diisi ya anak-anak. Iya, harus bagi tugas. Ibu akan menilai segala kegiatan kalian hari ini. Jangan lupa pengerjaannya mengikuti langkah-langkah atau prosedur kerja yang ada di LKPD
Ya, isi LKPD-nya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Oke, 4 menit lagi, segera diselesaikan pertanyaan-pertanyaan, dijawab ya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pengembangan dan penyajian hasil ya. Jadi Ibu minta untuk kelompok maju presentasi, dan kelompok yang maju presentasi pertama ini Ibu minta kelompok 1, silakan. Dan kelompok lain jangan lupa perhatikan sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dan disamakan juga dengan LKPD atau hasil pengamatan kalian. Jika ada yang berbeda, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari uji elektrolit kami. Dan di sini kami tadi telah menguji 5 larutan, yaitu larutan gula, larutan garam dapur, dan larutan cuka, alkohol, dan juga air keran. Dan tadi kami telah menguji bahwa terdapat elektrolit kuat dan elektrolit lemah, dan juga non elektrolit. Larutan yang termasuk dalam larutan non elektrolit yaitu larutan gula dan juga larutan alkohol. Larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit lemah yaitu larutan cuka dan juga larutan air keran. Larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam dapur. Larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan non elektrolit yaitu larutan gula dan larutan alkohol. Apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai non elektrolit yaitu bola lampu tidak dapat menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit yaitu larutan garam, cuka, dan air keran. Mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik? Larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas, sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Berdasarkan percobaan tersebut, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat? Jawaban larutan garam. Apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit kuat? Lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung. Larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah? Larutan cuka dan air keran. Apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit lemah? Jawaban gejala yang menandakan bahwa suatu larutan sebagai larutan elektrolit yaitu lampu menyala redup hingga tidak menyala dan terdapat gelembung. Yang sehingga ada hasil pengamatan yang berbeda, kalian tanyakan kenapa seperti itu.
Ya, kelompok 1 ya. Membuka sesi tanya jawab, silakan. Mengapa alkohol tidak termasuk dalam elektrolit lemah? Karena di dalam larutan alkohol tidak terionisasi sehingga alkohol tidak termasuk dalam larutan. Ya, jadi jawabannya karena alkohol itu tidak terionisasi, sehingga alkohol itu termasuk larutan non elektrolit. Oke, moderator silakan. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke. Mengapa garam dapur dapat mengantarkan arus listrik? Karena pada larutan garam mengandung NaCl yang mengakibatkan adanya perpindahan elektrolit dari suatu atom. Jadi larutan garam dapur bisa mengantar arus listrik karena terkandung ionisasi yang bergerak bebas. Bagaimana jawabannya? Pas, iya. Jadi larutan garam itu terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kelompok 2 ingin bertanya. Kelompok 1 siap-siap. Mengapa air keran masuk ke dalam larutan elektron lemah? Air keran. Mengapa termasuk elektrolit lemah? Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Ya, ada yang membantu? Ya, teman kelompok 1. Oke, jadi harus aktif menjawab pertanyaan juga ibu nilai. Tidak bisa menjawab juga semua ibu nilai. Setelah ini kalau misalnya kelompok 1 tidak bisa menjawab pertanyaan ini, kita lempar kepada kelompok yang lain ya. Semuanya ibu akan nilai. Oke, pertanyaan yang dari kelompok 2 tadi kan apa? Coba diulangi. Mengapa air keran Oh ya, mengapa air keran itu termasuk ke dalam elektrolit lemah? Baik, saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa air keran bisa menjadi elektrolit lemah? Karena terdapat gelembung udara. Bagaimana? Bagaimana? Ya, jadi untuk larutan tadi air keran itu juga merupakan larutan elektrolit dan merupakan elektrolit lemah karena juga terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Jadi hasil pengamatan itu bagaimana bola lampu menyala, redup, dan terdapat gelembung gas, tetapi sedikit. Ya, gimana? Silakan. Sekian fasilitasi. Oke, kita berikan aplaus semuanya untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan. Ibu dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 2. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, kami dapat mengetahui bahwa larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat yaitu larutan garam dapur dengan lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Dan yang termasuk ke dalam elektrolit lemah yaitu larutan gula, larutan cuka dengan sifat bola lampu tidak menyala dan terdapat gelembung gas. Yang termasuk ke dalam non elektrolit yaitu alkohol, dan juga larutan gula karena bola lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Hasil analisa data, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di LKPD. Pertanyaan pertama, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit? Jawaban dari kelompok kami yaitu larutan gula dan larutan alkohol. Kedua,
Apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai non-elektrolit? Jawaban dari kelompok kami yaitu bola lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Pertanyaan ketiga, larutan mana saja yang termasuk lampu menyala redup, terdapat gelembung gas, termasuk larutan elektrolit? Ya, jadi bola lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas. Maka air terang itu tadi kalian mengatakan bahwa air terang merupakan larutan elektrolit lemah. Jadi ibu mengambil kesimpulan bahwa hasil praktikum kalian hari ini berhasil dengan hasil pengamatan juga betul. Jadi betul sekali bahwa larutan elektrolit kuat itu gejalanya bola lampu menyala terang dan banyak gelembung gas. Sedangkan elektrolit lemah itu bola lampu bisa tidak menyala atau menyala redup dan terdapat gelembung gas. Sedangkan larutan elektrolit itu tidak ada gejala, yaitu bola lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Jadi dari hasil praktikum ini kalian sudah bisa membedakan apa itu larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Oke, ibu minta silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, lalu kumpulkan LKPD-nya. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Iya, kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Menuliskan rangkuman di kertas atau di catatan kalian. Ibu kasih 3 menit. Setelah itu ibu tunjuk saja untuk dibacakan poin-poin yang kalian dapatkan. Silakan ditulis di buku catatan. 3 menit waktunya. Rangkuman yang tadi kalian dapatkan dari pembelajaran ini. 3 menit. Elia. Ya. Apa yang ada dia simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Berdiri ya, silakan. Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui tentang sifat-sifat dari elektrolit, yaitu elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Sifat-sifat, kita dapat mengetahui sifat-sifat dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, sifatnya apa? Dari mana? Sifat dari elektrolit kuat. Bola lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Iya, bentar. Tepuk tangan dulu. Kemudian, kesimpulan dari sifat dari larutan elektrolit lemah. Reginalis, elektrolit lemah. Harus bisa semuanya karena kita sudah praktikum, jadi harus tahu sifat dari elektrolit lemah itu apa. Bola lampu menyala redup dan hingga tidak menyala dan memasukkan gelembung gas yang sedikit. Oke, betul sekali. Atau ada lagi yang lain berbeda kesimpulannya elektrolit lemah dari yang disampaikan Reginalis? Sama? Sama. Oke, sekarang larutan non elektrolit. Caca. Tidak ada gejala. Ya, gejala apa itu apa? Gejalanya seperti apa? Tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Ya, jadi gejala dari larutan non elektrolit itu bola lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Sekarang ibu tanya lagi Dimas. Harus bisa semuanya karena sudah praktikum. Oke, Dimas, mengapa larutan elektrolit itu bisa menghantarkan arus listrik? Karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Iya, tepuk tangan dulu. Sedangkan larutan non elektrolit, kenapa sehingga larutan non elektrolit itu tidak bisa menghantarkan arus listrik? Ada yang tahu angkat tangan? Iya. Anya. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Oke, jadi benar sekali. Nah, kalian ibu simpulkan bahwa kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya ini ibu ingin mengetes kemampuan kalian. Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini dengan ibu memberikan proses. Siap anak-anak? Ya. Harus siap di atas
atas meja, Ibu ulangi di atas meja hanya pulpen karena lembaran jawaban dan soalnya Ibu sudah siapkan. Semua bukunya ditaruh di dalam laci. Tidak boleh kerjasama masing-masing kerja karena Ibu menilai kemampuan ini. Oke, duduk boleh. Jangan terlalu mepet, geser dulu duduknya. Ingat bahwa Ibu lembaran jawaban Ibu sudah siap, jadi silakan dikerjakan, dilingkar. Jawaban yang menurut kalian paling benar yang mana, option yang menurut kalian benar. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Kerja sendiri-sendiri. Oke, baca soal dan kerja. Tidak saling nyontek, ingat kerja sendiri-sendiri, soalnya punya itu. Masing-masing punya soal, baca soalnya dan kerja. Iko, bagaimana? Kenapa itu? Mau tanya apa? Kerja sendiri-sendiri ini. Waktunya masih 3 menit. Jadi yang sudah masuk. Oke. Ya. Sudah semua? Sudah semua mengumpulkan? Oke, anak-anak, sekarang Ibu kirimkan tugasnya di WA group kita ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan perhatikan dulu slide di depan. Oke, satu orang baca kuat. Siapa yang mau baca? Selain Anya lah. Iko dulu. Iko. Harus Iko. Baca selain lantang. Oke, berdiri Iko. Dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ya, betul sekali. Yang lain sudah baca? Sudah. Jadi dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi Mudah. Maka harus semangat belajar demi masa depan kalian dan cita-cita kalian, ya, anak-anak. Ya. Bisa? Bisa. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau bagaimana? Minggu depan dan pertemuan-pertemuan selanjutnya juga harus selalu menyenangkan. Baiklah, hari ini proses pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kemudian minggu depan kita akan masuk lagi ke bab yang baru tentang reaksi redoks, anak-anak. Sebelum kita belajar tentang reaksi redoks, Ibu minta untuk kalian persiapkan diri dulu di rumah belajar, jangan hanya main HP. Bisa atau tidak? Bisa. Dan pada minggu depan Ibu jelaskan kalian sudah ada gambaran. Siap? Siap. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita harus mengakhirinya dengan berdoa. Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Yang bersedia pimpin doa penutup, silakan. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih banyak